Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kali ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Judul perikop itu adalah mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran ini dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan karena mereka melahirkan anak, asalkan ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menginstruksikan kepada Timotius untuk mengajar jemaat di Efesus tentang sikap seorang laki-laki dan perempuan di dalam ibadah. Nah, saudara, dikatakan di situ di ayat 8 bahwa seorang laki-laki ketika dia berdoa, maka hendaklah dia berdoa tanpa ada kemarahan di dalam hatinya atau ada perselisihan dengan sesamanya. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang suci pada saat kita menghampiri Allah yang kudus. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa laki-laki hendaklah dia menjaga hatinya. Tentu ini bukan hanya bicara tentang kemarahan saja, tapi dosa-dosa yang lain juga. Intinya bahwa manusia atau kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Lalu kemudian saudara, di ayat 9, Rasul Paulus menasihatkan supaya para wanita yang pada saat itu beribadah, hendaklah mereka berdandan dengan sopan. Dan mereka tidak berdandan secara berlebihan. Hal ini mengajarkan bahwa pada saat ibadah kita harus menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan dengan pakaian kita. Bukan hanya dengan hati kita, tapi juga dengan pakaian kita. Dan juga hendaklah kita tidak mengganggu konsentrasi dari jemaat lain dengan memakai perhiasan yang berlebihan. Sehingga kemuliaan-kemuliaan kecil kita bisa menghalangi Allah menyatakan kemuliaan yang besar. Padahal pada saat itu jemaat ingin hadir di situ untuk menerima kemuliaan Allah yang besar. Mereka ingin menyaksikan Allah yang maha besar. Tapi kita datang dengan perhiasan-perhiasan kecil kita atau barang-barang yang fana kita untuk membuat mereka kemudian teralihkan dari Allah kepada kita. Dan karena itu Rasul Paulus mengajarkan kita untuk jangan melakukan hal seperti itu. Jangan pakai pakaian berlebihan sehingga membuat orang tidak konsen kepada Allah, malah konsen kepada kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah hal yang sangat penting. Terlepas daripada apapun gender yang kita miliki, entah laki-laki dan perempuan, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menasihatkan bahwa ketika kita beribadah, kita harus menjaga hati kita. Ketika kita beribadah, kita juga harus menjaga pakaian kita. Ketika kita beribadah, kita juga harus menjaga sikap kita. Dan karena itu, marilah kita memperlihatkan rasa hormat kita akan kekudusan Allah dan kemuliaan Allah pada saat beribadah dengan menguduskan hati kita dan menggunakan pakaian yang sopan, yang pantas untuk beribadah kepada Allah. Saudara, marilah kita beribadah dengan penuh hormat kepada Allah yang maha mulia. Mari saudara, saya ajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan hormat? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk menjadi orang yang selalu menopang atau selalu beribadah dengan baik.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa beribadah dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, marilah kita beribadah dengan penuh hormat kepada Allah yang kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sampai saat ini masih menjaga, melindungi kami Tuhan. Itu hanya karena kemurahan-Mu kepada kami. Dan terima kasih buat pagi ini firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk bagaimana kami harus menghampiri Engkau dengan rasa hormat dan dengan kesopanan, karena kami menghadapi Allah yang maha besar dan Allah yang maha mulia, sehingga ajar kami untuk menghormati akan hal itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga supaya Tuhan Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk selalu beribadah kepada Engkau dengan hati yang bersih, dengan sikap yang baik, sehingga sungguh Tuhan ibadah yang kami lakukan itu betul-betul mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga membantu sesama kami juga bisa berkonsentrasi ketika mereka beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau sertai Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan itu sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.